Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Shalom. Asik-asik. Oke. Baik adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi ya kak ya? Iya dong. Berapa album kak? Kita mau nyanyi 5 album. Weh. Wow, jadi adik-adik harus tetap semangat. Semangat dong. Tepuk semangat dulu boleh kak? Boleh Boleh. dong. Pipinya Kak Del. Siap. Tepuk semangat. 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 Sekali pencobaan langsung mantep banget. Jadi adik-adik udah semangat, kita mau memuji Tuhan dengan judul lagu apa kakak? Dia Dia harus makin bertambah. Kita nyanyikan. Lagunya ada gerakan ya. Jangan berdiri. Kak Dela. Dia harus makin bertambah. harus makin bertambah, harus makin berkurang, Bawah. berkurang, berkurang.
Jadi adik-adik boleh duduk kembali karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak ya? Ya. Oke, yang mau minum boleh, yang mau mempersiapkan Alkitabnya, buku tulisnya, penanya boleh, dipersilakan dalam waktu 5 detik. Oh, singkat kali ya kak. Nanti di pause aja kan nanti. Di pause ya? Iya, pause nanti. Boleh lah di pause ya, tapi kita hitung bareng-bareng. Iya udah. Biar Ayo. biar asik-asik. Ya. Hitung dari 5 ke 1 ya Bang ya? Oke siap. Kita hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Oke Kak. Oke, baiklah, kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian, Jagalah Hatimu. Boleh pakai celana ya? Jagalah hatimu terhadap dosa. Tekanlah. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Oke. Jagalah hatimu terhadap dosa. Kanan lagi. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus Maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Sekali lagi, ayo, ayo. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu Agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Baiklah adik-adik, kita saat ini dalam sesi sharing firman Tuhan. Sebaiknya kita siapkan dulu. Apa kak dulu kak? Alkitab. Alkitabnya. Apa lagi kak? Buku catatannya, pulpen, dan yang paling utama itu adalah hatinya. Hatinya yang masih dikunci, silakan ambil kuncinya, dibuka dulu supaya kita sama-sama berbagi firman Tuhan, sama-sama menerima dan sama-sama bertumbuh dalam pengetahuan tentang firman Tuhan. Baiklah adik, sebelum kita mulai firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa dulu supaya firman Tuhan dapat kita terima dengan baik dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Baiklah adik, tutup matanya, lipat tangannya, arahkan hati kita kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga Bapa, pada hari Minggu yang indah ini Bapa, kami sangat bersyukur Bapa, di mana Tuhan masih memberkati kami Bapa dari hari Minggu sebelumnya Bapa sampai saat ini. Tuhan masih mempercayakan kami Bapa suatu napas kehidupan saat ini Bapa. Kami sangat bersyukur Bapa atas kesempatan yang Tuhan beri pada kami saat ini Bapa. Tuhan, kami sangat bersyukur juga Bapa akan hari dan sukacita yang Tuhan berikan pada saat ini Bapa, sehingga kami dapat rasakan Bapak ibadah bersama dengan adik sekolah minggu dan kakak guru sekolah minggu Bapak. Walaupun saat ini Bapak, walaupun terpisah oleh jarak Bapak, tapi tidak akan mengurangi sukacita kami dalam memuji Tuhan Bapak. Tuhan Yesus, saat ini Bapak, kami hendak akan mendengar firman Tuhan, karena firman Tuhan Bapak dapat
bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik Bapak dalam setiap kehidupan kami Pak. Bapak berkati juga Bapak kakak-kakak Kudus Minggu Bapak dalam menyampaikan firman Tuhan. Tuhan sungguh banyak kekurangan Bapak, tapi kami percaya Bapak, jikalau Tuhan akan memberkati kami Bapak, kan kami tidak senang Bapak supaya firman Tuhan dapat kami terima dengan baik Tuhan Yesus. Bapak, sungguh banyak dosa-dosa pelanggaran yang kami perbuat, ampuni kami Bapak supaya berkat dan anugerah Tuhan tidak terlalu dalam kehidupan kami Pak. Bapak, saat ini kami hendak mendengar firman Tuhan, bukakan pintu hati kami Pak supaya kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik Tuhan Yesus. Bapak, ini doa kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dalam ucapan syukur. Amin. Baiklah adik-adik, firman Tuhan yang indah pada hari Minggu ini yang mau kita sharingkan tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Panjang benar ini ya. Oke adik, sama-sama yuk kita buka yuk. 1 Korintus 10 ayat ke-23. Kita sama-sama membacanya. Hitungan 1 2 3 ya. 1 2 3. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu kan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Oke lah, baik adik, firman Tuhan yang indah saat ini, di mana surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di Korintus, di mana Paulus mengatakan begini, segala sesuatu diperbolehkan, benar memang, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Baiklah adik-adik, di sini firman Tuhan mengajarkan kita segala sesuatu Tuhan perbolehkan. Apalagi zaman sekarang teknologi 4.0, 4.0, di mana semua dilakukan oleh teknologi, di mana di negara-negara berkembang saat ini sudah dilakukan penelitian bahwa ada mobil tanpa ada supirnya. Gimana tuh? Secara logika mana mungkin lah. Iya, teknologi siapa yang tahu? Tiap hari ada terbaru. Dulunya orang tua kita pernah abang dengar, mana pernah bisa besi naik. Sekarang pesawat besi semua, beratnya nggak main-main, tapi bisa terbang. Mana bisa besi mengapung di atas air. Coba adik-adik ada uang 500, coba kasih ke air, tenggelam nggak? Tenggelam. Kenapa kapal laut tidak tenggelam? Karena apa? Itulah suatu teknologi, suatu ilmu pengetahuan. Dan di sini Paulus menjelaskan bahwa firman Tuhan segala sesuatu diperbolehkan. Tetapi apa kata Tuhan? Bukan segala sesuatu berguna. Ini apa jadi? Coba apa ini? HP ya. Kita tidak boleh lepas dari HP. Coba siapa sini kakak-kakak atau di sekolah minggu yang bangun pagi-pagi langsung melihat notifikasi HP-nya? Apakah ada nggak informasi dari kelas? Apakah hari ini ada kelas? Apakah hari ini libur? Siapa di sini yang pertama kali bangun langsung megang HP? Siapa? Abang pernah? Siapa? Pasti kita semua pernah begitu. Tetapi apakah itu berguna? Tidak. Kita harus bangun pagi sama-sama belajar, harus menyerahkan diri kita dulu kepada Tuhan. Kita mengucap syukur di pagi hari Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Gitu aja di rumah, dan kita semua sama-sama belajar. Pertama kita serahkan dulu hari-hari kita bersyukur, serahkan aktivitas apa yang mau kita kerjain, mau kita belajar online, mau membantu orang tua, jangan digunakan yang lain-lain. Dan disinilah kita sebagai anak Tuhan diberikan Tuhan suatu kebebasan untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan dan tidak berkenan. Oke, jadi ya. Di sini Paulus menjelaskan juga agar kita tidak menyalahgunakan kebebasan tersebut. Oke, dulu memang waktu kita sekolah, waktu sebelum pandemi, kita nggak dibolehkan megang HP, ya nggak kak? Iya. Pasti HP-nya, kalau kami dulu waktu SMA, abang-abang, HP-nya disimpan dulu semua, disita dulu gitu. Bahkan tidak dibolehkan untuk membawa HP ke sekolah. Tetapi sekarang tanpa HP kita nggak bisa belajar, tanpa laptop kita nggak bisa belajar.
Kenapa? Kita dalam masa-masa daring, dalam jaringan. Tetapi jangan disalahgunakan. Banyak sekarang abang lihat di grup-grup sekolah, di grup kelas, bahkan di sosial media banyak yang menyalahgunakan, banyak yang main-main di sini. Gurunya menerangkan, HP-nya nggak tahu kemana, buka apa, sosial media apa. Dan Tuhan nggak mau ada di rumah dan kita menyalahgunakan tersebut. Tuhan berikan kita HP, kita gunakan ke yang baik. Jangan gurunya menerangkan di sekolah, kita malah main-main, malah main game. Apakah itu bermanfaat? Enggak, bakalan kita nggak tahu apa mata pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru di sana, walaupun secara online. Itu dia firman Tuhan yang menjelaskan pada kita supaya kita lebih cerdas menggunakan teknologi. Ini HP netral, kayak mobil itu kalau nggak dibawa apakah bisa bergerak, Kak? Enggak kan, Kak? Ya enggak. Tapi kalau kita bawa dengan baik pasti menuju ke yang baik juga. Coba kalau kita main-main, ugal-ugalan bawa mobilnya atau bawa motor, pasti satu akan terjadi yang tidak diinginkan. Tujuannya HP ini netral. Kalau kita buat kayak yang baik, pasti hasilnya akan baik juga. Kalau kita buat nggak baik, kita main game setiap hari, bahkan nggak mengenal waktu, apakah berguna? Jadi nggak bakalan berguna. Baiklah, jadi di rumah firman Tuhan sama-sama kita belajar. Kita gunakanlah teknologi saat ini. Kita cerdas menggunakan teknologi supaya hasilnya baik juga gitu. Jangan di rumah asik main game. Segala pekerjaan rumah, membantu orang tua, bahkan komunikasi antara kita sama orang tua akan terhalang akibat HP ini gitu. Contohnya waktu makan malam, contohnya di mana si A lagi di atas main game, jadi nggak makan bersama lagi. Komunikasi antara orang tua dan anak akan terganggu. Teknologi Tuhan sangat mendukung adanya teknologi. Tuhan nggak pernah apa sih teknologi, tapi Tuhan mendukung gitu. Di zaman-zaman dahulu juga, pada zaman bangsa Israel juga, Tuhan sangat menginginkan ada teknologi di mana mereka belajar bertani gitu. Contoh kasusnya Nuh loh, Kak, bisa membuat satu kapal yang gede banget. Apa? Karena ada ilmu pengetahuan. Bangsa Israel kita baca-baca dulu pas zaman Musa, mereka memiliki banyak emas, Kak. Pintar nggak, Kak? Abang aja yang geofisika untuk mencari suatu emas itu sangat susah loh, Dek. Ada di rumah butuh penelitian bertahun-tahun untuk mendapatkan suatu bongkahan emas. Tapi bangsa Israel, Kak, bisa memiliki emas yang banyak. Tetapi apa, Kak, gunanya, Kak? Mereka menyalahgunakan, Kak. Mereka mengumpulkan emas-emas dari semua orang dan membuat suatu patung untuk disembah. Mereka mendukakan hati Tuhan, Kak. Mereka pintar, Kak, bisa mengumpulkan emas yang banyak. Pintar kan, Kak? Abang aja yang belajar 4 tahun sama sekali belum bisa digunakan dalam mencari emas. Mereka bisa, Kak, tapi mereka salah gunakan. Begitu di rumah, Tuhan berikan kita suatu pengetahuan, ilmu, tapi jangan disalah gunakan. Oke, jadi di rumah sama-sama belajar ya. Yang jadi refleksinya, yang jadi penekanan pada kita, teknologi saat ini semakin berkembang pesat gitu. Tiap hari ada yang baru, ada yang ini gitu. Dulu kita buka HP aja harus susah gitu. Dulu orang tua kita, kalau orang tua kita coba tanyakan pada orang tua dulu, kalau kita komunikasi sama keluarga jauh sangat susah. Dulu abang kakak juga waktu mereka sekolah dulu di luar kota, mereka ngirim pesan itu dari surat, Kak. Nyampainya baru seminggu. Contohnya mereka minta uang nih, nggak ada uang contohnya. Seminggu lagi, Kak, baru diterima informasinya, dan seminggu lagi baru diterima uangnya. Tunggu habis dulu uang,
disimpan di dompet, baru ada kiriman. Tapi sekarang cuma 0,5 detik, Pak, Mak, abang lagi nggak ada uang, Pak, langsung diterima pesannya, langsung ada informasinya. Itu suatu teknologi yang bisa kita gunakan dengan baik. Contohnya kita berbagi firman Tuhan, semuanya di grup-grup kita share firman Tuhan. Jangan lupa saat teduh, itu yang Tuhan mau. Jangan salah gunakan, jangan jadi provokator. Contohnya siapa ini lo, gini-gini lo orangnya, jangan. Tapi buatlah ke yang baik. Itu yang Tuhan inginkan. Baik adik di rumah, kita sebagai anak Tuhan, Tuhan berikan kebebasan. Biarlah kebebasan yang Tuhan beri, jangan kita salah gunakan, tapi kita gunakan ke yang baik dan membangun persekutuan dengan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Oke, di rumah cukup singkat firman Tuhan pada hari Minggu ini. Kita sama-sama belajar, jadi supaya jadi anak Tuhan yang baik dan taat orang tua dan taat firman Tuhan. Oke, Dik, kita tutup firman Tuhan, kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, kita arahkan pandangan pada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga Bapa, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang mengajarkan kami Bapa untuk tetap setia dan taat akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan kami pada saat ini Bapa, supaya kami lebih cerdas lagi dalam menggunakan teknologi Bapa. Tuhan, kami tahu Bapa, teknologi saat ini sangat pesat perkembangannya Tuhan. Tapi Tuhan, kiranya teknologi saat ini berkembang, kami tidak akan menyanyiakan Bapa dan menyalahgunakan kebebasan saat ini Bapa, supaya kami lebih cerdas dalam menggunakan teknologi. Biar nama Tuhan semakin dipermuliakan Bapa atas teknologi tersebut Bapa. Bapa, saat ini Bapa, di zaman atau di masa pandemi COVID-19 ini Bapa, semuanya Bapa serba dalam jaringan Bapa, dalam online Bapa. Kiranya Tuhan ada di rumah tetap setia dan sabar Bapa untuk menaati segala aturan yang diberikan oleh pemerintah bahkan guru Bapa, supaya kami tetap belajar di rumah dan kami mampu untuk mengikuti Bapa segala teknologi saat ini, supaya kami tidak menyalahgunakan Bapa dan kami tetap fokus untuk belajar walaupun secara online Bapa. Bapa, Tuhan, segala sesuatu Bapa, rancangan-Mu ya Tuhan tidak dalam kehidupan kami Bapa, supaya kami berdoa Bapa supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu Bapa, supaya kami dapat memuji Tuhan di gereja Tuhan Bapa. Juga kami dapat sekolah Bapa di ruangan kelas kami masing-masing Bapa. Kami sangat rindu Bapa, kiranya Tuhan yang memampukan kami Bapa, memberikan kami rancangan terbaik Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada orang tua kami, Tuhan yang memberikan kesehatan Bapa, berikan panjang umur, berikan sukacita, berikan berkat Tuhan, supaya kami anak-anak dapat merasakan kasih Tuhan dalam orang tua kami Bapa. Bapa, sungguh banyak Tuhan doa dan kerinduan kami Bapa, Tuhan yang mengetahui Bapa. Jawablah Tuhan sesuai dengan rancangan Tuhan. Ini doa kami Bapa, dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucapkan syukur. Amin. Oke, baiklah adik-adik, pastinya terberkati dong sama sharing firman yang dibawain oleh Bang Sadrak. Oke, dari firman yang dibawa oleh Bang Sadrak tadi dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai anak Tuhan itu diberi kebebasan untuk hidup dalam kebenaran dan mengerjakan sesuatu yang benar. Caranya adalah dengan cara memahami apa kata Tuhan. Oke, untuk itu kita angkat satu lagu pujian, hati-hati gunakan tubuhmu. Hati-hati
Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah, Hati-hati gunakan matamu. Tubuhmu semuanya. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Tinggi. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Tinggi. karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tubuhmu, Buka handphone. hati-hati gunakan handphonemu, Main game. hati-hati gunakan handphonemu, Main game. karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan handphonemu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan. Baiklah ya, anak-anak sekolah minggu, kita telah mengakhiri ibadah kita. Kita telah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa ya. Bapa yang begitu baik, yang kami sembah, yang kami muliakan, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur dapat beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, dan juga firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami agar kami dapat senantiasa memilah mana yang terbaik bagi kehidupan kami. Karena kami telah diberikan hikmat dan kebijaksanaan, khususnya di dalam menggunakan teknologi Tuhan. Handphone kami yang semakin hari semakin canggih. Tuhan pimpin kami Bapak, agar kami tidak menjadi sama serupa dengan dunia ini, tapi kami menjadi sama seperti Yesus Kristus, Tuhan yang datang menebus kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hal itu. Biarlah firman Tuhan senantiasa berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan juga Bapak, saya berdoa bagi bangsa dan negara kami yang pada saat ini masih dilanda oleh wabah corona ini. Tuhan yang tolong Bapak kami semuanya, agar kami pun mau tetap taat dan mau bekerja sama untuk mengurangi pandemi ini, sehingga kami dengan bebas nantinya Bapak kembali untuk beraktivitas. Dan juga setiap para peneliti, mereka yang turut bekerja di dalam menemukan vaksinnya, Tuhan yang tolong Bapak, sehingga semuanya ada berjalan dengan baik. Dan kami pun menerima obat itu dan tidak perlu khawatir lagi, karena kami tahu Allah kami akan menolong dan menuntun kami semuanya. Berkatilah orang tua kami yang senantiasa bekerja, Tuhan pimpin dan sertai mereka Bapak. Dan juga guru-guru sekolah minggu, Tuhan berkati kami semuanya, sehingga kami tetap melayani Tuhan dimanapun kami berada. Dan juga seluruh gereja yang beribadah pada hari ini, baik yang ada di ruang ibadah maupun juga yang di rumah masing-masing, Tuhan berkati, pimpin kami, sehingga kami dapat memuliakan nama Tuhan. Kami dapat beribadah kepada Tuhan dengan fokus. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Dan juga ada didik sekolah minggu Bapak yang di rumah juga, yang besok kembali akan sekolah, Tuhan berkati, walaupun di rumah masing-masing Tuhan yang pimpin, sehingga kami tetap dapat belajar dengan baik. Kami dapat menempuh pendidikan kami dengan sungguh-sungguh, karena kami tahu bahwa walaupun kami di rumah, kami tetap harus belajar dengan baik. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Berkati kami semuanya, jaga dan lindungi kami dari segala mara bahaya. Hanya di dalam nama Yesus, Engkau yang terlebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kami anak-anak sekolah minggu Tuhan, dan juga segala hal yang kami butuhkan di dalam keluarga kami masing-masing. Terpujilah Engkau, dan juga dengarlah ketika kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Amin.
Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.